janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita dan memberkati Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu dari Grace of Christ Community Church. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah dibatasi. Dan aku percaya juga siapapun saudara yang hari ini menyaksikan kabar baik ini, saudara sangat diberkati. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada kontak yang ada di handphone saudara. Dan kita percaya, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita menerima minyak sebagai tanda kemuliaan Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan Alkitab, dan semua yang akan dipakai untuk bersama-sama berfellowship, kita akan memuji bersama. Itu sebabnya sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami bersyukur telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami bersyukur dan berterima kasih telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami semua telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, berfirmanlah melalui anak-Mu terkasih Pastor Bertim Matuana Kota. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Siapapun engkau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, bahkan yang terikat Tuhan bebaskan. Biarlah anugerah-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi kita yang terpanggil dalam nama-Nya. Saat ini kami bawa ucapan syukur kami padamu Tuhan. Kami beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bawa ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Mata kami tertuju padamu, hati kami tertuju padamu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan. Kami percaya rancangan-Mu, rancangan yang terdahsyat bagi kami ya Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, seperti Bapa sayang. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Ya Bapa yang sangat mengasihimu, Allah biji matanya Tuhan. Semua yang ada padamu,
seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Kami percaya hari depan indah bagi setiap kami ya Tuhan. Indah Kau beri, mari bersama-sama lebih sungguh lagi seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan hari depan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari puji dan sembah Tuhan. Oh, Dialah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Segala pujian hormat kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan, segala Tuhan, kalau pencipta segalanya, yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah oh Tuhan, Kau berikan yang terbaik bagi kami. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau yang bertata atas pujian kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh sana bagi-Mu. Kami naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami sebagai bukti kasih-Mu. Oh haleluya. Segala puji, segala hormat bagi-Mu. Kami berserah Tuhan, kami naikkan syukur, kami berterima kasih. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami berikan hanya bagi-Mu sebagai korban syukur kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah nama-Mu ditinggikan sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah. Oh
di sorga. Kami percaya Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, dalam rumah kami, dalam hidup kami. Dan kami percaya urapan-Mu mengalir dalam kami ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti Engkau di sorga. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan, biarlah mujizat-Mu yang bekerja dalam rumah tangga kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Bapa mulia, Bapa yang termulia, kami bersyukur oh Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru, kasih setia-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama angkat suara-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, selalu baru dan tak terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Mari Roh Kudus, aku persilakan Engkau berkuasa atas kami. Hina masana hayaralaba shikiralaba. Ina masana haralaba sanda karalaba sana hayaralaba huriyaralaba. Ina masana hayaralaba sanda hayaralaba huriyaralaba sana hayaralaba. Ina masanda hayaralaba siti didadadalaba huriyaralaba sana hayaralaba. Ina masana haralalaba sanda kini manda hayaralaba. Urana masana hayaraba sini mini hita hayaralaba huriyaralaba. Allah labasana haralalaba sana hayaralaba. Ina masanda hadarana manda dididididi hayaralaba shiralaba. Ulala bashir ala bashana hayaralaba. Ina masanda hayaralaba hurralaba sana hayaralaba.
Inne namasanda haralabastanda yaralaba. Inna masanda haralalaba huriana yaralaba. Ulalaba sende lalalabastanda yaralaba huriana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Mari Roh Kudus Engkau bawa kami masuk lebih dalam lagi, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau mau kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah pengurapan Ustadz ini mengalir, menjamah, mengurapi, memberi mereka tenaga, kekuatan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberikan mereka pengharapan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita daripadamu Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini mengubah hidup mereka. Mereka bisa melihat kasih-Mu, mereka bisa melihat kebaikan-Mu, mereka bisa melihat kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Hinamasana hayaraba shikiralaba yaralaba. Mari Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom Alahim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada di masa sulit pandemi dan kita sekarang sudah menuju new normal. Tuhan mau supaya di masa new normal ini saudara mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikannya Tuhan. Walaupun banyak aturan yang harus kita ikuti, tetapi ketika kita mau melihat di dalam setiap aturan ada Yesus, ada kuasa, ada anugerah yang Dia mau berikan kepada saudara. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang melakukan mujizat. Dia Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Malam hari ini Dia mau kau mengalami mujizatnya yang luar biasa, yang belum pernah saudara alami. Itu sebabnya buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja, ambil alih seluruh kehidupanmu. Dimanapun saudara berada, mari lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang akan memberi engkau damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Jadi khotbah saya malam hari ini saya kasih judul Mujizat di Masa New Normal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap diberkati? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita baca bersama-sama 2-3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Itu sebabnya dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik.
Yesus datang ke Yeriko. Dan setelah Yesus keluar dari Yeriko, orang berbondong-bondong mengikutinya. Jadi saudara bisa lihat di mana ada Yesus, orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk apa? Untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk mengalami, merasakan, melihat, memahami apa yang belum pernah mereka alami semasa hidup mereka. Itu sebabnya ketika mereka ada bersama dengan Yesus, mereka merasakan satu kehausan, satu kerinduan, satu pemulihan yang besar, yang luar biasa. Itu sebabnya mereka mau selalu bersama dengan Dia. Amin. Jadi Yesus datang ke Yeriko bukan sekedar dia datang ke Yeriko untuk menuju ke Yerusalem, tetapi dia datang dengan satu tujuan, karena dia tahu ada orang yang butuh kasih karunia, ada orang yang butuh mujizat yang akan dia berikan kepada orang itu. Amin. Banyak orang mengalami mujizat kesembuhan, tetapi kita mau melihat kisah dari firman ini. Amin. Jadi ketika Yesus bersama murid-murid mereka keluar ke Yeriko, ada seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Timeus artinya anak yang cemar. Jadi Bartimeus dia lahir buta dari orang tuanya yang buta. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa menderita, betapa sengsaranya kehidupan Bartimeus ini. Tetapi kalau kita mau melihat dari kehidupannya, Bartimeus ini dia ada di pinggir jalan. Artinya apa? Artinya dia punya satu kerinduan, dia punya satu semangat yang hidup, walaupun matanya buta, tetapi dia berusaha untuk apa? Untuk bisa menikmati apa yang dia punya melalui orang-orang. Amin. Jadi kalau kita melihat walaupun matanya buta, tapi dia punya semangat hidup untuk apa? Untuk hidup. Itu sebabnya dia duduk di pinggir jalan untuk apa? Untuk meminta-minta belas kasihan orang. Untuk apa? Untuk dia bisa makan, untuk dia bisa minum. Amin. Jadi kita mau belajar hari ini ada 5 hal tentang Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Kita bersyukur kita ada di masa new normal. Itu sebabnya Tuhan mau di masa new normal ini saudara mengalami mujizatnya Tuhan, supaya saudara bisa melihat bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara puji, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Itu sebabnya dia mau di masa new normal ini ada sukacita, ada pengharapan yang besar. Jangan takut. Semakin masalah datang, semakin Tuhan akan menaruh iman yang besar di dalam kehidupanmu. Semakin masalah, semakin iman akan Tuhan tambahkan kepadamu. Dia minta satu, percaya dan lakukan apa yang saudara imani, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kita lihat poin yang pertama, bagaimana Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Kita lihat ayat 47. Mari kita baca ayat 47. Poin yang pertama, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi poin yang pertama, untuk mengalami mujizat Tuhan, Bartimeus mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Saya percaya Bartimeus ini sudah mendengar kisah tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Itu sebabnya dia percaya tentang apa yang dia dengar. Dan ketika Yesus masuk ke Yeriko dan keluar dari Yeriko, saya percaya Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan, dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Karena orang-orang mereka bersukacita, mereka bersama dengan Yesus, ada satu kegembiraan yang besar sehingga tempat itu menjadi ramai. Itu sebabnya Bartimeus dia penasaran, pasti dia bertanya kepada orang-orang, ada apa gerangan sehingga tempat ini menjadi ramai. Dan saya percaya orang akan berkata, itu adalah Yesus orang Nazaret. Amin. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret akan lewat di depannya, dia punya satu pengharapan yang besar. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Itu sebabnya ketika dia dengar, dia mulai berseru. Amin.
Jadi mendengar dan berseru melakukan adalah satu paket. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi ketika dia mendengar, dia percaya dan dia mulai melakukan. Apa yang dia lakukan? Dia berseru memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Jadi kita mau melihat, kita mau belajar. Bartimeus matanya buta. Tetapi hatinya bisa melihat Yesus. Karena apa? Karena percaya. Banyak hari-hari ini orang mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi enggak melihat Yesus, enggak bisa mendengar Yesus, bahkan enggak bisa mengalami Yesus. Tetapi malam hari ini Tuhan mau saudara mengalami Yesus, mengalami mujizat Tuhan melalui apa? Melalui kebenaran firman yang saudara dengar pada malam hari ini. Karena setiap firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Amin. Saudara lihat, ketika saudara iman kepada Yesus, pasti jadi. Yang Tuhan minta, saudara tetap tenang, sabar. Karena apa yang saudara imani, itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi ketika orang mendengar dan percaya kepada Yesus, ada satu dorongan yang kuat dari dalamnya. Dan Bartimeus memanggil Yesus anak Daud. Yang luar biasa, dia memanggil ada kata anak Daud. Artinya apa? Artinya walaupun Bartimeus dia nggak bisa melihat, tetapi dia mendengar bahwa Tuhan akan kirim juru selamat Mesias dan berasal dari keturunan Daud. Itu sebabnya dia punya iman, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Daud. Haleluya, amin. Itu sebabnya di masa new normal ini Tuhan mau saudara berseru panggil nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang bisa menolong saudara. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan jalan keluar kepada saudara. Hanya nama Yesus yang memberikan kepada saudara keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang diberikan di muka bumi ini selain nama Yesus. Itu sebabnya hari ini apapun masalahmu, apapun situasi kondisi yang sedang kau alami, panggil nama Yesus. Ketika engkau panggil nama Yesus, ada satu sukacita, ada satu dorongan, kemampuan membuat saudara akan merasa satu kelegaan yang besar. Ketika nama Yesus disanjung, ketika nama Yesus dipanggil, maka sukacita Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata apa? Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara lihat, ketika Bartimeus dia memanggil nama Yesus, dia menerima keselamatan. Amin. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Bahkan Alkitab berkata apa? Semua lutut akan bertekuk. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat banyak kesaksian yang terjadi hari-hari ini. Di mana ketika orang dalam ketakutan mereka panggil nama Yesus. Ada satu keberanian yang mereka terima. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara panggil nama Yesus. Hanya Yesus yang bisa tolong saudara. Tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Bahkan saudara dengar ya, ini perkataan saya. Bahkan segala gereja pun tidak bisa menolong saudara di masa ini normal. Bahkan hamba Tuhan siapapun tidak akan bisa menolong saudara di masa new normal. Di masa new normal, saudara dengar perkataan saya. Di masa new normal, hanya satu pribadi yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia akan menolong saudara, Dia akan memberkati saudara, Dia akan buka jalan bagi saudara, Dia akan memberikan apa yang Dia punya kepada saudara. Amin. Dia minta satu percaya, dan ketika kau percaya, maka engkau akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan saudara. Hanya Yesus, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya semangat. Kenapa saya semangat? Karena nama Yesus itu yang membuat roh kita menyala-nyala.
Amin. Itu sebabnya di masa new normal, ketika nanti pintu gereja terbuka, saudara lihat orang-orang akan datang untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan membebaskan Indonesia dari virus corona ini, sehingga orang-orang akan datang untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Yesus yang memberi keselamatan. Haleluya. Amin. Hanya Yesus, nggak ada orang lain. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya benar-benar hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Yesus. Iya. Ini hari-hari yang sudah sangat singkat. Sebentar lagi Dia mau datang. Amin. Dia mau kau benar-benar mengalami Tuhan. Mengalami kebaikannya Tuhan. Benar-benar hidup mengandalkan Dia. Itu sebabnya Bartimeus dia benar-benar mengandalkan Yesus. Itu sebabnya dia nggak malu meneriak nama Yesus. Itu poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Poin kedua bilang apa? Kita lihat ayat 48. Ayat 48 bilang apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud kasihanilah aku. Saudara lihat. Waktu dia memanggil nama Yesus, orang menegur dia, tetapi dia nggak pusing dengan teguran orang, dia nggak pusing dengan situasi kondisi. Dia fokus kepada Yesus. Dia teriak lagi sekali, Yesus Anak Daud kasihanilah aku. Amin. Ya. Saudara lihat ini iman yang luar biasa. Tuhan mau saudara punya iman yang gede. Saudara tahu kisah tentang perwira Kapernaum? Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Tuhan Yesus berkata, begini aku akan datang ke rumah dan menyembuhkannya. Dia bilang, Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Yesus berkata, belum pernah dia jumpai orang yang punya iman sebesar ini di antara orang Israel. Dan Yesus bilang, pulanglah. Jadilah seperti yang kau imani. Dan seketika itu juga hambanya sembuh. Jadi kalau hari ini kau punya banyak masalah. Kalau kau hari ini kau kena PHK. Masalah di dalam pekerjaan, bisnis, apapun. Hanya Yesus yang bisa nolong. Haleluya. Yesus yang akan tolong saudara. Dia akan buka jalan bagimu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan buka pintu bagimu. Kalau engkau kena PHK, artinya dia memberi engkau pekerjaan yang baru, yang lebih bagus dari yang dulu. Amin. Saudara harus punya iman yang gede. Saudara harus punya iman yang radikal. Saudara harus punya iman yang benar seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia punya iman yang benar. Dia punya iman kepada Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat ayat 49. Ketika dia memanggil Yesus yang kedua kali, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini poin yang kedua. Untuk mengalami mujizat Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Amin. Jangan takut. Datang kepada Yesus. Dia Tuhan yang mengasihimu. Bahkan Alkitab berkata apa? Mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan beri kelegaan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Datang apa adanya kepada Yesus. Haleluya. Datang apa adanya. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tuhan mau memberikan semuanya kepada saudara. Dia nggak mau saudara susah, dia nggak mau saudara gelisah, dia mau saudara menikmati semua kebaikannya. Itu sebabnya kita masuk poin yang ketiga. Poin ketiga, saudara lihat. Yesus memanggil dia, lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Poin yang ketiga, ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Disuruh diam, teguhkan hatimu. Dan Yesus memanggil dia. Dia datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubahnya.
Dia menanggalkan kemiskinan, ego, kesombongan, penderitaan yang melekat di hidupnya. Dia tanggalkan, dia datang kepada Tuhan apa adanya. Amin. Itu sebabnya di masa new normal ini Tuhan mau kau datang kepadanya apa adanya. Jangan malu, jangan takut, datang dan berserah kepada Tuhan. Maka dia yang ambil alih seluruh kehidupanmu, dia yang berkuasa di dalam hidupmu. Roh Kudus akan bekerja luar biasa ketika engkau datang menyerahkan hidupmu. Maka dia akan bekerja dan menggenapi apa yang kau imani kepada Yesus. Haleluya. Amin. Ya, datang apa adanya. Tanggalkan beban yang begitu merintangi saudara. Tuhan gak melihat masa lalumu, tetapi Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau datang apa adanya pada Yesus, Dia akan memberkatimu, Dia akan memulihkanmu, Dia akan mengubah seluruh kehidupanmu, dan Dia akan mengurapimu, Dia akan memberikan semua kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Haleluya. Itu poin yang ketiga. Mari kita lihat masuk ke poin yang keempat. Dia datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara lihat. Amin. Dia datang apa adanya kepada Yesus. Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran bertanya kepada Bartimeus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Bartimeus berkata, apa? Supaya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi di masa new normal ini, saudara jangan bertele-tele berdoa. Minta apa yang saudara butuhkan. Kalau saudara butuh pekerjaan yang baru, minta Tuhan, saya percaya saya punya pekerjaan yang baru. Kalau saudara punya, minta uang, minta Tuhan, saya butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak. Tuhan, saya minta duit Tuhan untuk semua keperluan perusahaan saya. Saudara minta sama Tuhan. Apa yang saudara minta, Dia akan kasih kepadamu. Amin. Apa yang aku kehendaki bagimu. Saudara minta dengan iman, minta dengan percaya. Maka apa yang kau minta pasti terjadi. Itu sebabnya di masa new normal, saya percaya orang berkata di masa yang sulit. Tetapi di masa new normal ini Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Dia mau saudara diberkati untuk apa? Untuk memberkati banyak orang. Inilah kasih Tuhan, inilah anugerah Tuhan, inilah kebaikan yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Bartimeus dia meminta apa yang dia butuhkan. Dia butuh penglihatan, dia minta supaya dapat melihat. Dan apa yang dia minta, dia menerimanya. Haleluya. Jadi kalau hari ini saudara minta, percaya apa yang saudara minta, yakin dan percaya, saudara sudah menerimanya. Mari kita lihat di dalam Markus 11 ayat 24. Kita lihat Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Alkitab berkata apa? Karena itu Yesus berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Jadi waktu saudara minta, saudara yakin dan percaya, saudara sudah menerimanya. Karena di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Jadi apa yang saudara minta, saudara yakin, saudara sudah menerimanya, maka saudara pasti menerimanya. Haleluya. Supaya ada sukacita yang besar dari dalammu, ada pengucapan syukur. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Amin. Iya. Inilah kasih Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Kebaikannya Tuhan Dia berikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita masuk poin yang terakhir. Poin yang terakhir kita lihat ayat 52. Markus 10 ayat 52 berkata apa? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi saudara lihat, apa yang Bartimeus imani terjadi hari itu juga. Amin. Dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang benar kepada Tuhan. Dan apa yang saudara imani kepada Yesus pasti jadi. Jadi kalau hari ini saudara belum terima, percaya besok pasti jadi. Saudara harus imani sampai saudara mengalaminya. Sampai saudara merasakan dan menikmati apa yang saudara imani. Haleluya. Saudara lihat, dia menerima kesembuhan dengan cuma-cuma. Bukan dengan perbuatannya, dia menerima kesembuhan karena dia percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan dia. Dan luar biasa dari kisah ini, pertama kali Bartimeus melihat, siapa yang pertama dia lihat? Pertama kali Bartimeus matanya terbuka, yang dia lihat satu pribadi yang luar biasa, yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Pertama kali matanya terbuka yang dia lihat adalah Yesus, anak Bapa yang maha tinggi, yang punya kerajaan sorga, yang mengasihi saudara, yang memberkati saudara dan saya. Dia melihat Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus, apa yang terjadi? Dia enggak duduk lagi di pinggir jalan. Tetapi posisinya sudah berubah. Dia sudah berada bersama dengan Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Dia menikmati semua kebaikan yang Yesus punya. Itu sebabnya di masa normal Tuhan mau saudara dan saya tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Biar firman yang kita punya, yang ada dalam kita menghidupi kita. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun ada aturan dan rintangan, ada aturan. Tetapi ketika saudara berjalan, saudara lihat ada Yesus di situ. Di mana saudara ada, di situ ada Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur. Tuhan memberikan kepada kita tubuh dan darah. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk mengingat kebaikannya Tuhan. Kita telah menjadi satu dengan Yesus. Itu sebabnya kemanapun saudara pergi, Yesus ada bersama denganmu. Di mana saudara ada, Yesus ada dalammu. Haleluya. Amin. Ya. Inilah kasih Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan saudara. Jadi di masa new normal jangan takut. Semakin engkau tahu Yesus ada di dalammu, semakin engkau taat kepada peraturan, semakin engkau hidup di dalam kebenarannya Tuhan, semakin engkau hidup di dalam apa? Aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, semakin engkau mengasihi Tuhan, engkau akan berjalan dengan damai, dengan sukacita. Tidak ada rasa takut, tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Karena engkau berjalan bersama dengan Yesus. Dia ada bersama denganmu. Haleluya. Itu sebabnya bersukacitalah, bergembiralah. Inilah harinya Tuhan. Inilah kebaikannya Tuhan. Walaupun di masa new normal, Dia memberikan yang terbaik bagimu. Dia memberikan apa yang Dia punya kepadamu. Dia mau kau jadi saksi, Dia mau kau menjadi terang. Dia mau kau menjadi berkat. Dimanapun saudara berada, apa yang saudara alami, yang kau bagikan, maka apa yang sudah kau bagikan akan memberkati banyak orang. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dan berbuah. Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksi, jadi berkat. Itu sebabnya kita bersyukur selama 4 bulan kita ada di rumah. Selama 4 bulan kita ada di rumah, dan selama 4 bulan banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang sudah kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka firman yang ada di dalam saudara Tuhan mau supaya firman ini dibagikan kepada banyak orang. Supaya semakin banyak orang mengenal tentang kebaikannya Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dan saya benar-benar kita dipilih untuk masuk di dalam satu kegerakan yang besar yang terjadi di akhir zaman ini. Tuhan mau saudara merespon kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau saudara merespon apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Ketika dia sembuh, dia ada bersama dengan Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan mau engkau bersama dengan Yesus. Tuhan mau engkau kompromi. Tuhan mau engkau tinggalkan masa lalu dan hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, saudara bisa menikmati semua kebaikannya Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Banyak hal yang sudah saudara dan saya terima. Di masa-masa sulit, Tuhan memberkati kita luar biasa. Bahkan saya bersyukur, saya bersama dengan keluarga.
di masa new normal ini, semakin banyak berkat Tuhan yang kami terima. Haleluya. Dan yang luar biasa, berkat itu bonus saudara. Yang luar biasa dari masa ini, keluarga kita dipulihkan. Kita semakin memahami hubungan suami istri, semakin memahami apa yang mau anak-anak kita. Amin. Karena saudara dan saya, kita tidak bisa jadi saksi di luar sebelum saudara jadi saksi di dalam keluarga saudara. Amin. Kita jadi saksi di dalam keluarga supaya ketika kita keluar, apa yang kita katakan, apa yang kita bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kasih Tuhan, inilah anugerah Tuhan. Jadi bersukacitalah, bergembiralah di masa new normal ini. Dia mau pakai engkau luar biasa. Dia mau bawa engkau lebih dahsyat lagi. Dia mau bawa engkau hal-hal yang baru yang belum pernah engkau alami. Amin. Dan saya percaya melalui ini akan ada satu kegerakan yang besar akan terjadi di bangsa ini. Bangsa ini akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di mana ada kegoncangan, di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Sekarang tinggal saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mau merespon panggilan Tuhan, mau merespon kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, Roh Kudus akan bawa saudara lebih dalam, lebih luar biasa lagi. Untuk melihat hal-hal yang besar, yang belum pernah saudara alami. Haleluya, amin. Ya. Bartimeus dia nggak melihat, waktu dia melihat dia lagi Yesus, dia jalan bersama Yesus. Tetapi saudara dan saya, kita bukan berjalan dengan Yesus, tetapi kita melakukan apa yang Yesus kehendaki di dalam hidup saudara. Itu yang paling penting dalam setiap kehidupan saudara dan saya, melakukan kehendak Bapaknya, melakukan apa yang Yesus mau, melakukan apa yang Roh Kudus mau. Ketika engkau mau melakukan apa yang Roh Kudus mau, pasti jadi. Amin. Pasti jadi. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia menuntun saudara ke dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Tips dari saya. Hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Saudara akan melihat dia bekerja luar biasa. Biarlah kebenaran firman ini memberikan kepada kita kekuatan. Jadi saya simpulkan khotbah pada malam hari ini. Yang pertama, mendengar dan melakukan. Yang kedua, kuatkan hatimu. Walaupun situasi kondisi yang sedang engkau hadapi, kuatkan hatimu, datang kepada Yesus. Yang ketiga, datang apa adanya. Dan keempat, minta apa yang saudara butuhkan. Yang kelima, mengalami kasih-Nya, mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Biarlah firman pada malam hari ini memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari angkat kedua tanganmu. Hina masanna hayarala basyakirala mayarala. Hina masanna hayarala basyikina mayarala. Oh rabasyana hayarala basyana hayarala. Yesus jamah senap hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari, engkau yang ada di rumah dan dimanapun engkau sedang melihat, mungkin di kantor, mungkin di mobil dan di mana saja. Hari ini Yesus menjamah hatimu, Yesus menyembuhkanmu, Yesus memulihkan kehidupanmu. Dia memberikan kepadamu damai, Dia memberikan kepadamu sukacita, Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Dia Tuhan yang mengasihimu, Dia Tuhan menyayangimu. Terima di dalam nama Yesus. Jamah setiap mereka ya Bapa. Semua yang terubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya mari, engkau angkat pujian ini dengan hati yang benar-benar rindu akan Tuhan. Tuhan Yesus, engkau melihat masalah setiap mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan dalam hidup mereka.
Engkau yang tahu isi hati mereka. Engkau yang tahu apa yang sedang mereka rasakan. Itu sebabnya mari Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih, biarlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan menjamah mereka, memulihkan kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Terima jamahan Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima urapan Roh Kudus. Engkau dijamah Tuhan, dia hidup, dia memberkati-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus jamah, Yesus jamah. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur di masa-masa new normal ini kami bisa melihat bagaimana Engkau menuntun, membimbing kami. Kami berjalan bersama dengan-Mu Yesus. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang. Kami akan berjalan bersama dengan-Mu. Kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja luar biasa. Engkau menggenapi setiap apa yang kami imani. Apa yang belum mata melihat, telinga belum mendengar, apa yang belum muncul dalam hati, Engkau sediakan bagi kami di masa new normal ini. Kami percaya Indonesia diberkati. Kami percaya orang-orang yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini bangsa ini dijamah. Para pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dengan semua jajaran Kementerian TNI Polri, dijamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah mereka. Tuhan Yesus memberi hikmat pengertian. Tuhan Yesus memampukan kepada mereka untuk mereka dapat menyelesaikan semua masalah COVID ini. Hanya jamahan-Mu Tuhan. Yesus jamah saudara. Terima dengan iman. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Percaya, terjadi sesuai iman-Mu, terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan saatnya kita datang dengan mengucap syukur, kita bawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Akan ada nomor-nomor rekening yang akan ditampilkan di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan iman percaya bahwa kita telah diberkati berkelimpahan. Haleluya. I have known that Father cared for me. He's been good, He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. I have known that Father's care for me. He's been good, He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father's care for me. God's been good to me. Through the storm, through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father's care for me. God's been good to me. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah anugerah yang terbesar yang Bapa berikan bagi kita. Dan memberikan tubuh dan darahnya, kita menjadi satu dengan Bapa. Kita menjadi satu dengan Yesus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus sendiri berkata, lalu
Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menerima tubuh dan darah Yesus yang pertama untuk mengingat kebaikannya Tuhan. Yang kedua, kita menerima tubuh dan darah Yesus karena kita telah menjadi satu dengan Dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Itu sebabnya di masa new normal Tuhan mau saudara bersuka cita. Tuhan mau saudara bergembira. Tuhan gak mau saudara sedih. Karena dia Tuhan yang hidup. Dia gak pernah berubah saudara. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang melakukan mujizat. Dia Tuhan yang melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia minta engkau satu, percaya. Amin. Itu sebabnya dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Semakin saudara mengucap syukur, semakin saudara akan melihat imanmu semakin hari semakin kuat, semakin besar. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia mata buta, dia gak melihat, tetapi dia punya iman yang benar karena dia percaya hanya Yesus Mesias yang bisa menyembuhkan dia. Dia nggak melihat tapi dia punya iman, apalagi saudara dan saya. Kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Harusnya iman kita lebih besar lagi. Haleluya. Amin. Jadi jangan takut saudara. Semakin kita di masa normal, di new normal ini semakin luar biasa. Jadi jangan takut. Saudara berjalan ada Yesus. Amin. Tidak ada satupun orang yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Kita sudah 4 bulan ada di rumah. Kita sudah makan firman Tuhan sampai sudah kenyang. Ini saatnya apa yang sudah kita terima. Sekarang kita berjalan dengan kuasa firman. Kita berjalan dengan iman kepada Yesus. Kita melihat kepada Yesus. Kita enggak melihat aturan, tapi kita melihat Yesus. Karena di dalam aturan, di dalam peraturan ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Yang ada hanya Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu. Angkat, kalau saudara ada roti dan anggur, saudara boleh angkat roti di tangan kananmu dan ikut doa saya, katakan, Bapa kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib, yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami percaya oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, disucikan, dimuliakan, disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit kami telah disembuhkan. Kami diurapi, memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu hidup dan berkuasa di dalam kami. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kananmu dan katakan, Bapa kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan, menerima pengampunan dosa, menerima pendamaian, jaminan keselamatan, perlindungan dan berkat, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa di dalam kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Engkau berkata, sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, engkau yang punya minyak di rumah, boleh angkat. Bapa kami bersyukur,
urapi minyak zaitun ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Menggenapi firman Tuhan, Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, minyak ini untuk memuliakan Bapa di surga, memuliakan manusia. Minyak ini mengurapi kami untuk menikmati semua janji Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap yang sakit sembuh, yang luka pulih, diberkati dalam nama Yesus. Shalom, Bapak Ibu yang telah mengikuti fellowship. Saat ini kami percaya bahwa kita semua sangat diberkati. Amin. Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. Ada mujizat, ada berkat, ada kelimpahan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Kami dari GCC mengharapkan dukungan saudara. Amin. Kita harus bekerja sama, menjadi partner dalam pelayanan ini. Supaya apa? Kabar baik yang saudara dengar, yang memberkati saudara, bisa didengar banyak orang di belahan dunia yang lain. Sebab masih banyak, lebih banyak orang yang belum pernah mendengar nama Yesus. Apalagi kabar kasih karunia. Itu sebabnya mari dukung pelayanan ini. Di layar saudara kami siapkan nomor-nomor rekening yang saudara di mana bisa transfer. Yaitu nomor rekening BCA, nomor 8700 133177. Atau melalui persembahan persepuluhan online di 8700 105777. Dan juga ada barcode di layar saudara, ada QR, saudara bisa scan, saudara transfer. Amin. Firman Tuhan yang berkata bahwa setiap pemberian saudara, setiap benih yang kau tabur, semuanya akan diberkati berlipat kali ganda dan akan dikonversi menjadi jiwa-jiwa oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan di layar saudara kami siapkan nomor-nomor telepon pastor. Dengan sukacita kami menunggu telepon saudara. Amin. Kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa untuk keluargamu. Kita berdoa untuk anak-anakmu, usahamu, pekerjaanmu. Kalau ada yang lagi kena PHK atau jobless, kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Tuhan sanggup berikan pekerjaan yang lebih baik atau usaha yang lebih baik. Amin. Kita juga akan berdoa untuk banyak hal. Dan jangan lupa juga, saudara, bila ada sesuatu yang saudara mau tanyakan tentang firman yang saudara dengar atau ingin memperdalam, saudara boleh WA melalui nomor-nomor telepon pastor. Kita nanti akan diskusi, kita nanti akan jawab pertanyaan saudara. Amin. Supaya saudara benar-benar dipuaskan oleh kebenaran. Dan kita juga punya program setiap jam 9 malam, kita akan berdoa bersama di tempat saudara, di rumah saudara, di toko saudara, di tempat kerjamu, di mobil saudara, tepat jam 9. Ambil waktu, berapa menit saja kita akan berdoa. Dan banyak hal, banyak mukjizat, banyak hal-hal besar pasti terjadi. Karena kita berdoa kepada Yesus Kristus, Tuhan yang punya sorga dan bumi. Amin. Dan kami juga minta dukungan saudara, supaya tombol like-nya dipencet, jangan lupa tuh. Habis ibadah diberkati sukacita, amin, dipulihkan, tombol like-nya dipencet, jangan lupa. Kemudian ada kolom, saudara isi. Kalau bingung isinya haleluya, puji Tuhan. Atau Tuhan Yesus baik. Pastor, terima kasih, khotbahnya sangat memberkati saya. Boleh juga kesaksian singkat di situ. Pokoknya jangan biarin kosong. Supaya apa? Supaya pelayanan kita ini semakin hari semakin bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya melalui pelayanan online. Amin. Dan jangan lupa tombol subscribe. Bagikan semua link-link kita supaya banyak orang juga akan diberkati seperti saudara. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa bersama-sama dengan pengucapan syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk fellowship, untuk firman Tuhan Yesus yang luar biasa hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa, hubungan kami dengan keluarga, dengan sesama telah dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami bersyukur, kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa,
kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami semua pasti berbuah-buah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk memuliakan-Mu, menjadi saksi-Mu, dan hidup sampai selama-lamanya demi kemuliaan nama Bapa di sorga. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Percayalah, setiap kebenaran firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah anak-anakmu, dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, yang telah mengurapi, memenuhi, berkuasa memerintah dalam kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Kita bersama keluarga besar akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan, amin. Have known that Father cared for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. I have known that Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father's care for me. God's been good to me. I have known that Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father's care for me. God's been good to me. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father's care for me. He's been good to me. I have known that Father's care for me. God's been good to me.